sehingga terjadi justifikasi bahwa Atta dikatakan salah. Iya, karena pisau analisis yang dipakai tidak sesuai. Oleh karena itulah kemudian kita lihat ya rahmatullah, universalitas Al-Quran adalah tidak hanya kemudian dari sisi kontennya, isinya, termasuk juga kalau kita mengatakan shalihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu relevan likulli zaman, dari generasi ke generasi yang lain, wa makan, dan dimanapun berada akan seperti itu hukum yang ada di dalam Al-Quran Karim. Bukan berarti dalam satu daerah hukumnya mengatakan A, ketika di daerah B berubah menjadi C. Tidak. Ketauhidan misalkan, itu hukumnya adalah sama. Tauhidullah, mengisahkan Allah kapanpun dan dimanapun. Dakwah dari para nabi, para rasul sama tentang tauhidullah, dari generasi ke generasi, dan berbagai tempat juga demikian. Ya Pak rahmatullah, kita mau mengatakan bahwa universalitas Al-Quran ini kalau dari perspektif linguistik Arab, kita mendapatkan keindahan. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan istilah nahnu yang berarti adalah kami, maka itu kembali kepada Allah SWT. Jadi setiap kata nahnu yang kembali pada Allah, dia tidak dimaknai dengan makna kuantitas dua atau lebih. Nah ini terkadang kemudian pada keliru di sini ketika mengatakan bahwa nahnu yang kembali pada Allah dimaknai dengan nilai-nilai kuantitas. Jadi lihat tuh Tuhanmu mau lebih banyak tidak terhingga. Salah. Kesalahannya dia menggunakan linguistik yang lain. Tapi kalau dalam linguistik Arab, Allah menyebut dirinya dengan nahnu nazzalna dzikra. Nahnu nazzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Kami itu adalah Allah yang menunjukkan bukan kuantitasnya, tapi martabahnya, kedudukannya, yang menunjukkan ta'zim. Allah memuliakan dirinya. Ini salah satu. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, untuk yang disebut dengan makhluk yang berakal hanya ada 3. Selebihnya dihukumi tidak berakal. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah jin. Jadi itu kemudian memberikan makna yang berakal. Selain 3 ini dihukumi dengan tidak berakal. Ini kita pakai untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk juga jamaah rahimakumullah, terkait dalam penyebutan, kalau kita pernah mendengar kata isim ma'rifat atau isim nakirah, itu memiliki makna di dalamnya. Dan setiap kata memiliki makna di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim tidak hanya universalitas kandungan yang ada di dalamnya, termasuk juga tantangan yang ada dalam Al-Quran itu terbuka lebar untuk siapapun. Jadi Al-Quran itu menantang semua makhluk. Tidak hanya manusia, bahkan jin pun ditantang. Jadi bersifat universal. Termasuk juga perintah yang ada dalam Al-Quran juga berlaku untuk manusia dan juga untuk jin. Nah kita lihat kemudian bagaimana Al-Quran memberi tantangan kepada makhluk yang ada di alam ini, dimulai dari surah Hud. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, tantangan ini berlaku untuk semuanya. Sampai kapanpun tantangan ini terbuka. Jadi Al-Quran itu menantang, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dari yang pertama sampai terakhir, mereka berkumpul, bersatu padu, mengedepankan kemampuan intelektualitasnya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, bimithli hadzal qur'ani, semisal dengan Al-Quran, 30 juz, 114 surah, yang kemudian ayatnya 6.666 menurut Ibnu Abbas, 6.236 menurut ulama dari Kufah. Silahkan dibuat kalau bisa, meskipun mereka bersatu padu, bahkan menggunakan artificial intelligence sekalipun silahkan. Dan itu tangan buka lebar, terbuka lebar bagi siapapun, dan dari masa ke masa dipersilahkan. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Kalau jamaah rahmatullah pernah mendengar ada nama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab yang kemudian mengaku menjadi seorang nabi, kemudian membuat satu surah yang disebut dengan Ad-Difda, artinya adalah qadha. Ad-Difda, ma huwa ad-Difda, wa ma adraka ma huwa ad-Difda, qadha. Apakah
itu kodok? Tahukah kamu apa itu kodok? Kodok hidup di dua alam, di darat dan di air. Menurut kemudian Walid Al-Mughirah, seorang sastrawan Arab zaman klasik yang kemudian dia terkagum-kagum dengan Al-Quran, mengatakan apa yang dikatakan oleh Musailamah itu sesuatu yang menjijikkan. Jadi orang Arab